Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sehat untuk seluruh healthies dimanapun berada, khususnya yang berada di Kecamatan Ciamis. Ketemu lagi dengan saya Yudi Dirgantara Dakusid, bagian promosi kesehatan di Puskesmas Imba Nagara. Selamat datang dan selamat menyaksikan sajian informasi kesehatan di podcast Rumah Sehat, ruang membahas masalah kesehatan. Dikala sehat sudah didapat, maka hidup akan jauh lebih hebat. Nah, pada episode 2 kali ini kita akan membahas berkaitan kepada remaja putri dan wanita usia subur, yaitu adalah pentingnya kandungan zat besi terhadap remaja putri dan wanita usia subur untuk membentuk generasi yang bebas stunting. Nah, untuk itu kita telah kedatangan satu pembicara penting, yaitu kakak cucu dari ahli gizi Puskesmas Imba Nagara. Mari kita sapa saja langsung. Assalamualaikum kakak cucu. Waalaikumsalam. Bagaimana untuk kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahagia juga? Alhamdulillah bahagia juga. Harus ya. Harus banget. Jadi udah siap nih untuk berbagi dengan para remaja maupun ibu-ibu di sana? Siap banget dong. Oke, baik. Nah, baik Kak Cu, sebelum kita masuk nih kepada pembahasan mengenai zat besi dan sebagainya, boleh dong sedikit untuk diawali dengan apa sih itu zat gizi itu sendiri? Oke, jadi gini Kak Yud, tubuh kita itu membutuhkan zat gizi yang beragam. Oke. Nah, zat gizi itu ada yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, ada pula yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, atau kita lebih mengenalnya zat makro dan mikro. Oke. Nah, untuk yang makro, aku yakin udah pada tahu nih, kayak karbohidrat, protein, lemak. Nah, itu udah familiar ya. Ya, betul. Nah, untuk yang mikro ini yang jarang-jarang didengar nih. Ada dua, ada vitamin dan mineral. Untuk mineral sendiri, kita bahas mineral ya. Ada dua juga, ada mineral mikro dan mineral makro. Oke. Jadi untuk mineral itu, yang mikro itu dibutuhkannya cukup sedikit nih, ya. Di antaranya ada seng, terus ada yodium, sama ada zat besi yang akan kita bahas ini. Oke. Satu lagi nih, tadi mineral makro yang di antaranya ada magnesium, lalu ada sulfur sama kalsium. Itu contohnya sih. Oke, jadi ternyata untuk zat besi ini masuk terhadap zat mineral mikro ya. Ya, dengan betul. tadi ada seng, kalau nah Terus yodium. yodium. Nah, untuk itu sendiri sebenarnya apa sih spesialnya Fe itu sendiri dibanding zat gizi mikro lainnya? Iya. Jadi Fe atau itu istilah kimianya ya. Ya. Kita sebutin aja zat besi ya. Oke. Jadi zat besi ini berperan sebagai pembentuk hemoglobin. Hemoglobin ini adalah protein dalam sel darah merah yang mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengangkut juga karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru untuk kembali dihembuskan melalui udara. Sebelumnya zat besi ini kebutuhannya juga beraneka ragam ya. Jadi untuk anak usia di bawah 6 bulan kebutuhannya 0,3 mg per hari. Itu didapat dari ASI saja, sudah cukup ya. Lalu untuk anak usia 6-11 bulan kebutuhannya meningkat menjadi 11 mg per hari. Pada anak sekolah atau usia 4-9 tahun kebutuhannya 10 mg per hari. Nih, untuk remaja laki-laki sama seperti anak sekolah ya, kebutuhannya 10 mg. Nah, untuk perempuan nih, anak perempuan kebutuhannya 15 mg per hari. Jadi cukup banyak ya untuk remaja perempuan kebutuhannya karena adanya menstruasi itu. Oke. Jadi laki-laki tidak mengalami ya menstruasi, jadi wanita membutuhkan suplementasi lebih dari zat besi tersebut. Itu mungkin alasan kenapa tablet penambah darah ini hanya menyasar remaja putri. Iya. Oke, karena tadi siklus menstruasi Siklus itu. menstruasi yang tidak ada pada laki-laki. Oke. Ternyata memang Fe itu terbukti penting Iya, untuk terdapat dalam tubuh ya. Iya. Oke. Nah, sekarang berarti ada efeknya dong kalau misalnya kemudian Fe itu berkurang nih atau tidak tercukupi di dalam tubuh gitu. Iya, jadi untuk yang kekurangan Fe atau zat besi ini bisa berakibat menjadi anemia. Oke. Anemia itu yang gejalanya 5L bukan sih? Betul sekali, 5L.
apa sih, letih ya? Letih, lesu, Su. lunglai, lemah, leles mungkin ya kelimanya. Oke, berarti memang ternyata karena penting, lalu kemudian jika kekurangan bisa menimbulkan anemia. Nah, untuk anemia sendiri sebenarnya bahaya nggak sih ketika itu tidak diobati atau kemudian bahkan sampai tahap dibiarkan jika terjadi pada remaja putri? Iya, anemia itu pada tahap awal itu seringkali tidak bergejala. Jadi kita nggak tahu nih kita anemia atau enggak. Oke, pada tahap awal. Pada tahap awal. Jadi kalau udah bergejala itu tandanya kita sudah mengalami anemia parah nih. Oh, sudah masuk ke tahap selanjutnya. Betul. Jadi selain gejala 5L yang tadi, berdampak juga pada penurunan kreativitas, penurunan imunitas, dan prestasi belajar tentunya ya untuk remaja putri. Jadi maksudnya ketika seorang remaja putri anemia, dalam hal menangkap penjelasan guru di kelas pun jadi menurun gitu. Benar, jadi lemot gimana gitu ya. Yang biasanya mungkin rankingnya 3 besar, anemia bisa menurun jadi 10 besar, bahkan mungkin lebih dari itu. Bisa jadi. Oke, siap. Oke, selain itu juga berdampak pada masa depannya nih. Oh, masa depan? Iya, jadi pada saat nanti hamil atau melahirkan, memperbesar risiko kematian. Kematian pada ibu? Pada ibu, ya. Oke. Terus untuk bayinya juga khawatir nanti prematur dan BBLR. Berat Oh, badan bayi oke. lahir rendah. Jadi ternyata anemia ini tidak hanya dirasakan pada saat masih remaja saja, tapi juga untuk masa depannya bisa lebih jauh ternyata mengaruh pada bayi yang dilahirkan dari remaja tersebut ternyata ya. Oke. Nah, lalu pasti semua healthies di rumah mau nggak kena anemia? Pasti jawabannya tidak kan ya. Nah, maka kita perlu tahu nih cara supaya kita dapat mencegah anemia ini supaya tidak terjadi kepada remaja putri kita ataupun anak-anak kita nih, jika ada ibu-ibu yang memiliki anak remaja, ikut membantu nih supaya anak remajanya tidak terkena anemia. Yang pertama nih, teman-teman harus makan makanan bergizi seimbang. Oke, harus nih. Iya, jadi ada karbohidrat, protein, lemak, sayur, dan buah-buahan. Kalau nggak salah ada istilahnya isi piringku ya? Isi piringku, betul. Jadi Nah. sekarang bukan 4 sehat 5 sempurna lagi ya. Oke, tapi nah isi ini panjang ya penjelasannya untuk isi piringku. Nah, bagi healthies yang kemudian menginginkan isi piringku untuk dibahas dalam satu podcast tema khusus, silahkan nanti komen di bawah ini. Boleh. Ya. Oke, nah sekarang kita lanjut nih. Selain gizi seimbang apa lagi? Selain gizi seimbang, yang kedua adalah suplementasi tablet tambah darah. Oke. Nah, ini suatu program pemerintah nih yang sudah dijalankan sejak lama. Jadi oke. remaja putri diharuskan untuk meminum tablet tambah darah 1 minggu 1 tablet sepanjang tahun. Setiap hari? Setiap hari Rabu ya. Jadi jangan lupa untuk teman-teman di wilayah Puskesmas Imba Negara, nanti setiap hari Rabu harus minum tablet tambah darah. Oke, terutama mungkin remaja-remaja yang di sekolah ya? Iya, untuk yang di sekolah maupun wanita usia subur. Oke, siap. Nah, untuk tablet, berarti ini ada pembagian nih, tablet FE kepada remaja itu beli atau gimana cara mendapatkannya? Oke, jadi pemerintah udah sangat baik ya. Jadi udah di drop di sekolah-sekolah, tinggal nanti kalau misalkan nih ke guru UKS-nya. UKS. Iya, guru UKS-nya. Tapi kita juga sudah bekerja sama sih semuanya sama guru UKS-nya, dan kemarin juga ada gebiar juga ya, gemas, gebiar minum tablet tambah darah. Jadi insya Allah untuk dirutinkan setiap hari Rabu minum tablet tambah darah. Jadi untuk sekolah-sekolah di wilayah kerja Imba Negara nih kayak SMP 8 Ciamis, MT 1 Ciamis, SMK Peternakan, SMK Kesehatan, Elbas, MTS MA Elbas. ya, itu sudah berkomitmen guru-gurunya. Terima kasih ya Ibu Bapak Guru sudah bekerja sama dengan Oke, jadi sudah ada insya Allah untuk di sana. sudah ada. Jadi tugas para siswa tinggal menerima dan mengkonsumsinya. Ya. Nah, namun mungkin di healthies di sana mungkin ada yang masih belum tahu nih cara pakainya gimana. Apakah harus setelah makan, sebelum makan dan sebagainya, itu mungkin masih bingung. Nah, boleh dong diterangkan gimana sih cara penggunaan tablet penambah darah itu ketika kita sudah megang nih, mesti gimana cara minumnya? Oke, jadi sebelum minum tablet tambah darah, healthies harus sarapan terlebih dahulu ya. Makan ya. Dulu, terus hindari meminum tablet tambah darah dengan susu, teh, dan kopi. Harus air putih. Ya, air putih. Tapi boleh juga dibantu dengan jus buah. Ya, Oke. buat penyerapannya agar lebih mantap lagi nih. Oke, yang mungkin mengandung ada Vitamin C. Oh, vitamin C.
Oke, ternyata memang ada aturan pakainya ya, tidak sembarangan minum saja gitu ya. Hampir sama seperti obat yang lain, mungkin ada yang tadi yang dikatakan harus setelah makan dan sebagainya. Ingat, kita coba resume lagi ya tadi. Yang pertama adalah setelah makan, yang kedua adalah diminum dengan air putih, yang ketiga adalah tidak boleh diiringi dengan susu, kopi maupun teh, dan dikonsumsi setiap minggu satu kali. Iya, setiap hari Rabu. Siap. Nah, gimana Healthies? Untuk remajanya sudah siap untuk mengkonsumsi dengan rajin setiap seminggu sekali, khususnya hari Rabu. Dan untuk ibu-ibu nih, ibu-ibu yang kemudian anaknya bersekolah, Tolong diawasi ya. tolong diawasi ya, yang di SMP, SMA semuanya dapat. Tanyain adiknya gitu ya, tanya anaknya apakah sudah minum atau belum. Nah, jika belum, tolong diingatkan dan dibantu. Karena ini juga mempengaruhi masa depan dari anak ibu, juga cucu ibu nanti. Betul sekali. Baik, jadi akhirnya kemudian kita sama-sama tahu nih Healthies nih, berkat ilmu yang dibagikan oleh kakak cucu bahwa ternyata FE itu penting, dan jika kemudian tidak dicukupi akan berakibat fatal, anemia dan sebagainya, sehingga perlu nih untuk remaja-remaja putri kita mengkonsumsi tablet FE. Nah, saya rasa dicukupkan, untuk materinya cukup banyak ini, dan saya rasa Healthies maupun saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kakak cucu. Semoga kemudian ilmu ini pun menjadi berkah tersendiri bagi kakak cucu ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saya ingatkan kepada Healthies di sana bahwa Healthies bisa ikut gabung untuk menentukan topik selanjutnya dari podcast ini dengan mengikuti jajak pendapat atau polling yang kami selenggarakan di Instastory akun Instagram resmi kami, di akun Instagram Puskesmas Imba Negara. Nah, terakhir saya mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya jika terjadi banyak salah kata, salah ucap selama podcast ini berlangsung. Baik, saya Yudi Dirgantara dan Cucu Risnawati. kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.